Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah menyentuh hati saya yang dingin. Sampai hari itu tiba, ketika pintu rumah sakit jiwa terbuka lebar, dan dia, pria yang pernah saya selamatkan dari kegilaan, melangkah keluar dengan mata yang membara, seolah-olah dunia ini hanya milik kami berdua. Aku kembali untukmu, Arjun, bisiknya, dan saat itu, saya tahu bahwa kehidupan saya tak akan pernah sama lagi, terjebak dalam pusaran emosi yang mengancam menelan segalanya. Hari itu dimulai seperti biasa di Jakarta yang ramai, dengan hiruk-pikuk klakson mobil dan aroma sate kambing yang mengepul dari pinggir jalan. Saya, Arjun, seorang psikolog muda berusia 28 tahun, bekerja di Rumah Sakit Jiwa Cipto Mangunkusumo. Pekerjaan saya adalah mendengarkan cerita-cerita penuh luka dari pasien, tapi tak pernah saya bayangkan bahwa salah satunya akan menjadi bagian dari hidup saya sendiri. Bima, pasien saya yang terakhir, datang 3 tahun lalu dalam keadaan hancur. Dia adalah seniman lukis berbakat dari Bali yang kehilangan segalanya setelah kecelakaan tragis yang merenggut keluarganya. Depresi berat membuatnya terperangkap dalam dunia halusinasi, di mana dia melihat hantu-hantu masa lalu yang terus menyiksanya. Dalam sesi terapi pertama kami, Bima duduk di depan saya dengan mata kosong, tangannya gemetar memegang pensil sketsa. "Mengapa kau peduli?" tanyanya dengan suara parau. Saya jawab dengan tenang, "Karena setiap jiwa layak untuk disembuhkan." Tapi di balik kata-kata profesional itu, hati saya mulai terguncang. Ada sesuatu pada Bima yang membuat saya merasa hidup, senyumnya yang jarang, tapi ketika muncul, seperti matahari terbit di pantai Kuta. Saya mulai memikirkan dia di luar jam kerja, bertanya-tanya apakah dia makan dengan benar, apakah mimpi buruknya masih datang. Itu adalah kesalahan pertama saya, membiarkan batas antara dokter dan pasien memudar. Seiring waktu, terapi kami menjadi lebih dalam. Bima menceritakan tentang masa kecilnya di desa kecil di Bali, di mana dia belajar melukis dari ayahnya, seorang pelukis tradisional. "Lukisan adalah cara saya bernapas," katanya suatu hari, sambil menggambar sketsa wajah saya di kertas catatan. Saya tertawa, tapi hati saya berdegup kencang. Apakah ini cinta? Saya tak tahu. Saya tumbuh di keluarga konservatif di Jakarta, di mana cinta sesama jenis adalah tabu yang tak boleh dibicarakan. Ayah saya, seorang pejabat pemerintah, selalu mengatakan laki-laki harus kuat, tak boleh lemah oleh emosi. Tapi dengan Bima, saya merasa lemah, dan itu terasa begitu benar. Suatu malam, setelah sesi yang panjang, Bima memegang tangan saya. "Arjun, kau adalah cahaya di kegelapan saya." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Saya tarik tangan saya kembali, tapi pikiran saya tak bisa lepas darinya. Malam itu, saya bermimpi tentang kami berdua berjalan di pantai Sanur, angin laut membelai rambut kami. Bangun pagi, saya merasa bersalah. Ini tidak profesional. Saya harus menjaga jarak. Tapi hati saya berkata lain. Bulan demi bulan berlalu, Bima mulai pulih. Dia bisa tersenyum lebih sering, melukis lagi dengan penuh semangat. Saya bangga padanya, tapi ada rasa takut yang tumbuh di dada saya. Apa yang akan terjadi jika dia keluar? Apakah perasaan ini akan hilang? Atau justru semakin kuat? Saya mulai mempertanyakan identitas saya sendiri. Di malam-malam sepi, saya berpikir, apakah saya benar-benar mencintai pria? Atau ini hanya empati yang berlebih? Konflik batin ini menyiksa saya, membuat saya sulit tidur. Akhirnya, hari pemulangan tiba. Bima berdiri di depan gerbang rumah sakit, tas kecil di bahu, matanya penuh harapan. "Terima kasih, Arjun. Kau menyelamatkan aku." Saya peluk dia sebentar, tapi hati saya hancur. "Hati-hati di luar sana," kata saya, suara saya gemetar. Dia pergi dan saya merasa kosong. Hari-hari berikutnya, saya coba lupakan dia.
Fokus pada pasien lain, tapi setiap malam, pikiran saya kembali ke Bima. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia memikirkan saya? 2 minggu kemudian, telepon berdering di apartemen saya. Nomor tak dikenal. Arjun, ini Bima. Aku butuh bertemu. Suaranya terdengar mendesak. Saya setuju meski hati saya berdebar. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin di tengah hiruk-pikuk kota. Bima tampak berbeda, lebih sehat, tapi matanya masih menyimpan kegelapan. Aku tak bisa lupakanmu, katanya langsung. Selama di sana, kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Saya terdiam, hati saya berperang. Bima, ini tidak boleh. Aku doktermu. Tapi dia tak mundur. Ini bukan tentang dokter dan pasien. Ini tentang kita. Kata-katanya membuat saya goyah. Malam itu kami berbicara panjang lebar, tentang mimpi, tentang rasa sakit. Saya ceritakan tentang keluarga saya, tentang tekanan untuk menikah dengan wanita. Bima mendengarkan, tangannya menyentuh lengan saya. Kau tak sendirian, Arjun. Saat kami berpisah, saya tahu bahwa perasaan ini tak bisa saya abaikan lagi. Keesokan harinya, saya mulai mempertanyakan segalanya. Di kantor, saya tak bisa fokus. Pikiran saya penuh dengan Bima. Apakah ini cinta sejati? Atau hanya ilusi dari terapi yang terlalu dekat? Saya coba hubungi teman lama, tapi tak ada yang mengerti. Di Indonesia, topik seperti ini masih tabu. Saya merasa terisolasi, seperti hidup dalam gelembung yang siap pecah. Bima mulai sering menghubungi saya. Kami bertemu diam-diam, berjalan di Taman Monas, berbagi cerita. Setiap pertemuan membuat hati saya semakin jatuh. Aku mencintaimu, katanya suatu hari di bawah pohon rindang. Saya tak jawab, tapi dalam hati, saya merasakan hal yang sama. Konflik batin semakin dalam. Bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika karir saya hancur? Suatu malam, kami duduk di pinggir sungai Ciliwung, air mengalir pelan. Bima ceritakan tentang rencananya kembali ke Bali, membuka galeri lukis. Ikutlah denganku, ajaknya. Saya tergoda tapi takut. Aku tak bisa, Bima. Hidupku di sini. Dia terluka tapi tak memaksa. Malam itu kami berpisah dengan pelukan hangat, tapi hati saya penuh keraguan. Keesokan paginya, telepon dari rumah sakit. Bima kembali masuk, kondisinya memburuk. Saya panik, berlari ke sana. Melihat dia di ranjang, mata kosong lagi, hati saya hancur. Apa yang terjadi, tanya saya. Dia bisik, tanpamu aku tak bisa bertahan. Saat itu saya sadar betapa dalam perasaan kami. Tapi ini berbahaya. Saya harus memilih karir atau cinta. Saya putuskan untuk membantu dia lagi, tapi kali ini sebagai teman, bukan dokter. Kami mulai sesi pribadi di apartemen saya. Bima pulih perlahan, tapi ketergantungan kami semakin kuat. Setiap hari, saya berpikir, apakah ini benar? Atau aku hanya menyakiti dia lebih dalam? Konflik ini menyiksa jiwa saya. Akhirnya, Bima keluar lagi. Kali ini, dia lebih kuat. Aku tak akan pergi tanpamu, katanya. Saya goyah, tapi setuju untuk mencoba. Kami mulai hubungan rahasia, penuh romansa. Berjalan di malam Jakarta, berbagi mimpi. Tapi bayang-bayang masa lalu Bima masih ada. Dia kadang halusinasi, memanggil nama saya dalam tidur. Suatu hari, teman saya, Riko, curiga. Kau berubah, Arjun. Ada apa? Saya bohong, tapi hati saya gelisah. Apakah ini akan bertahan? Bima dan saya mulai menjalani hari-hari yang penuh warna, meski tersembunyi di balik tirai rahasia. Setiap akhir pekan, kami kabur ke pinggiran Jakarta, ke Bogor, di mana udara segar dan hutan hijau menjadi saksi bisu cinta kami.
Di sana, di bawah rindangnya pohon teh, Bima melukis potret saya, tangannya lincah menyapu kanas dengan warna-warna cerah. Kau adalah inspirasiku, katanya sambil tersenyum, mata coklatnya berkilau di bawah sinar matahari. Tapi di balik senyum itu, saya lihat bayang-bayang kegelapan, trauma yang belum sepenuhnya hilang. Saya bertanya dalam hati, apakah aku cukup kuat untuk menjaganya? Malam-malam kami dihabiskan di apartemen kecil saya di Kemang, memasak nasi goreng bersama, tertawa atas lelucon konyol. Bima suka bercerita tentang mitos Bali, tentang roh-roh yang menjaga Pulau Dewata. Di Bali, cinta tak mengenal batas, katanya suatu malam, tangannya memeluk pinggang saya dari belakang. Saya merasa hangat, tapi juga takut. Keluarga saya mulai bertanya mengapa saya tak pernah bicara tentang pernikahan. Ibu menelepon, Arjun, kapan kau bawa calon istri pulang? Saya bohong, belum waktunya, Bu. Hati saya perih, merasa seperti pengkhianat. Konflik batin semakin dalam. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan, apakah ini dosa? Di mata masyarakat Indonesia, kami adalah penyimpang. Tapi ketika Bima mencium pipi saya, semua keraguan lenyap. Dia adalah obat bagi jiwa saya yang kesepian. Namun, tanda-tanda masalah mulai muncul. Bima kadang marah tiba-tiba, berteriak pada bayang-bayang tak terlihat. Mereka datang lagi, katanya, tubuhnya gemetar. Saya peluk dia, bisik, aku di sini. Tapi saya tahu penyakit jiwanya belum sembuh total. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Bima ingin kami pindah ke Bali, hidup bebas. Di sana, kita bisa jadi diri sendiri, bentaknya. Saya tolak, aku punya karir di sini, Bima. Kita harus sabar. Dia pergi marah, meninggalkan saya sendirian dengan pikiran yang berantakan. Malam itu, saya menangis, mempertanyakan pilihan saya. Mengapa cinta ini begitu sulit? Apakah layak semua pengorbanan ini? Keesokan harinya, Bima kembali dengan bunga mawar merah, meminta maaf. Makan aku, Arjun. Aku takut kehilanganmu. Kami berdamai, tapi luka itu tetap ada. Saya mulai merasa lelah, tapi cinta kami semakin dalam. Kami berjanji untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu sore saat saya di rumah sakit, atasan saya panggil. Arjun, ada laporan tentang hubunganmu dengan mantan pasien. Hati saya jatuh. Siapa yang tahu? Riko, teman saya, ternyata yang melaporkan. Ini untuk kebaikanmu, katanya nanti. Saya marah, merasa dikhianati. Karir saya terancam, lisensi bisa dicabut. Malam itu, saya ceritakan pada Bima. Dia marah besar. Aku akan hadapi mereka, katanya. Saya tahan dia, jangan, ini akan memperburuk. Tapi Bima tak mendengar. Dia pergi ke rumah sakit, berdebat dengan atasan saya. Hasilnya, dia ditangkap karena mengganggu, dan kondisinya memburuk lagi. Saya kunjungi dia di sel, matanya penuh penyesalan. Ma, Arjun. Aku hanya ingin melindungimu. Hati saya hancur melihat dia seperti itu. Saya sadar, cinta kami membawa kehancuran. Kita harus berpisah, kata saya dengan suara gemetar. Bima menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi saya pergi, hati penuh konflik. Hari-hari berikutnya, saya seperti mayat hidup. Kerja, pulang, tidur, semua tanpa makna. Pikiran saya penuh Bima. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia membenci saya? Saya coba hubungi, tapi nomornya mati. 2 bulan kemudian, surat datang. Dari Bali. Bima menulis, aku pulih di sini, di tanah leluhur. Tapi tanpamu, semuanya hampa. Saya menangis membacanya. Apakah ini akhir? Atau awal baru? Saya putuskan untuk pergi ke Bali. Naik pesawat, hati berdebar. Sampai di sana, saya cari galeri lukis Bima.
Dia berdiri di depan kanas besar, melukis pemandangan pantai. Melihat saya, matanya melebar. Arjun. Kami berpelukan, air mata mengalir. Aku tak bisa tanpamu, kata saya. Bima tersenyum, akhirnya kau datang. Tapi ada rahasia yang dia sembunyikan. Malam itu, dia ceritakan bahwa selama saya pergi, dia bertemu orang lain, seorang teman lama yang membantunya pulih. Tapi itu bukan cinta, Arjun. Hanya dukungan. Saya terluka, merasa dikhianati. Mengapa tak bilang, tanya saya. Bima jawab, aku takut kau pergi lagi. Pertengkaran meledak. Saya marah, ini pengkhianatan. Dia menangis, aku hanya manusia, Arjun. Malam itu, saya tinggalkan dia, berjalan sendirian di pantai. Angin laut menerpa wajah, tapi hati saya dingin. Mengapa cinta ini penuh luka, pikir saya. Keesokan harinya, saya kembali, tapi Bima hilang. Catatan di meja, Ma, aku tak layak untukmu. Panik, saya cari dia di seluruh Bali. Dari Ubud ke Seminyak, tapi tak ada jejak. Hati saya hancur, penuh penyesalan. Mengapa aku marah? Dia hanya mencari dukungan. Konflik batin semakin hebat, saya merasa seperti gila sendiri. Akhirnya, saya temukan dia di pura kecil di pinggir tebing. Dia duduk sendirian, memandang laut. Bima, panggil saya. Dia menoleh, mata merah. Kau datang. Kami bicara panjang, saling makan. Cinta kita terlalu kuat untuk dihancurkan, kata Bima. Saya setuju, tapi tahu bahwa jalan depan masih panjang. Kembali ke Jakarta, saya hadapi konsekuensi. Rumah sakit beri peringatan, tapi saya pertahankan posisi. Ini urusan pribadi, kata saya tegas. Tapi dalam hati, saya takut. Bima tetap di Bali, kami hubungi lewat video call setiap malam. Aku rindu kamu, katanya, suaranya penuh emosi. Saya jawab, aku juga. Tapi jarak membuat segalanya sulit. Saya mulai ragu apakah kami bisa bertahan. Suatu hari, ayah saya datang ke apartemen. Aku dengar rumor tentangmu, katanya dingin. Hati saya berhenti. Apa maksud ayah? Dia tunjuk foto saya dengan Bima yang entah bagaimana bocor. Ini memalukan keluarga, bentaknya. Saya menangis, ayah, ini cintaku. Dia pergi marah, memutus hubungan. Hancur, saya hubungi Bima. Semuanya runtuh, kata saya. Dia datang ke Jakarta, memeluk saya. Kita hadapi bersama. Tapi kehadirannya membuat situasi memburuk. Riko, teman yang mengkhianati, sebarkan rumor lebih luas. Media sosial ramai, orang-orang bicara tentang psikolog gay yang menyalahgunakan pasien. Bima marah, ingin balas. Biarkan aku lindungi kamu. Tapi saya tahan, jangan, itu akan memperburuk. Malam itu, kami bertengkar lagi. Kau terlalu pengecut, katanya. Saya terluka, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Pagi harinya, Bima hilang lagi. Catatan, aku pergi untuk memperbaiki semuanya. Panik, saya cari dia. Ternyata dia pergi ke kantor ayah saya, memohon pengertian. Tolong terima kami, katanya. Ayah marah, usir dia. Ketika Bima kembali, tubuhnya memar. Ayahmu suruh orang pukuli aku. Saya syok, marah pada ayah. Ini terlalu jauh. Saya konfrontasi ayah, mengapa kau lakukan ini? Dia jawab, untuk selamatkanmu dari kegilaan. Hati saya penuh kebencian. Saya putuskan tinggalkan keluarga, pindah ke Bali bersama Bima. Di sana, kami mulai hidup baru. Bima buka galeri, saya buka praktik kecil. Hari-hari penuh damai, berjalan di sawah, menonton tari kecak. Tapi trauma Bima kambuh. Malam-malam dia berteriak dalam tidur. Saya peluk dia, tapi merasa tak berdaya. Apakah aku bisa sembuhkan dia sepenuhnya, pikir saya.
Suatu hari, orang dari masa lalu Bima muncul, mantan teman yang dulu membantunya. Nama dia Gede, seorang dokter di Bali. Aku khawatir padanya, kata Gede pada saya. Saya curiga apa hubungan kalian. Ternyata selama saya pergi dulu, Gedelah yang dekat dengan Bima. Cemburu membara. Kau bohong padaku, bentak saya pada Bima. Dia menangis, itu masa lalu. Aku pilih kamu sekarang. Tapi kepercayaan retak. Kami bertengkar hebat, saling tuduh. Kau masih cinta dia, tanya saya. Bima diam, membuat hati saya hancur. Malam itu, saya tinggalkan rumah, menginap di hotel. Pikiran berputar, apakah cinta ini layak? Penuh pengkhianatan. Keesokan harinya, Bima cari saya, memohon. Makan aku, Arjun. Gede hanya teman. Saya makan, tapi luka tetap. Kami coba perbaiki, tapi ketegangan meningkat. Suatu malam, di pesta galeri, Gede datang. Melihat Bima bicara dengannya, cemburu saya meledak. Saya tarik Bima pergi, kita pulang. Di rumah, pertengkaran pecah. Kau tak percaya aku, kata Bima. Saya jawab, karena kau pernah bohong. Dia pergi marah, meninggalkan saya sendirian. Pagi harinya, berita buruk, Bima kecelakaan, mobilnya jatuh ke jurang. Saya berlari ke rumah sakit, hati hancur. Melihat dia koma, saya menangis. Jangan tinggalkan aku, Bima. Hari-hari menunggu penuh siksa. Saya duduk di sampingnya, memegang tangan. Ini salahku, pikir saya. Cemburuku menghancurkan kami. Ayah datang, melihat keadaan. Makan ayah, nak. Kami berdamai, meski lambat. Bima bangun setelah seminggu. Mata pertama yang dia lihat adalah saya. Arjun, bisiknya. Saya peluk dia, aku mencintaimu. Pulihnya lambat, tapi cinta kami semakin kuat. Kami belajar memakan, memahami. Gede pergi, meninggalkan kami. Ini untuk kebaikan, katanya. Di Bali, kami bangun hidup baru, penuh harapan. Tapi saya tahu, luka masa lalu masih ada. Setiap malam, saya berpikir, apakah kami bisa bahagia selamanya. Pemulihan Bima membawa harapan baru, tapi juga ujian baru. Setiap hari, saya bantu dia latihan isik, berjalan pelan di pantai Jimbaran. Lambat saja, kata saya, memegang tangannya. Bima tersenyum lemah, denganmu aku bisa apa saja. Tapi di balik senyum itu, saya lihat rasa bersalah. Ini karena pertengkaran kita, katanya suatu malam. Saya jawab, tidak, ini takdir untuk memperkuat kita. Tapi hati saya penuh konflik. Setiap melihat bekas luka di tubuhnya, saya salahkan diri. Mengapa aku cemburu buta? Mengapa tak percaya? Malam-malam saya tak tidur, memandang langit-langit, mempertanyakan cinta kami. Apakah ini sehat? Atau kami saling menyiksa? Keluarga Bima yang tersisa, adik perempuannya dari Bali, datang berkunjung. Kakak, kau beruntung punya Arjun, katanya. Tapi dia curiga pada hubungan kami. Ini tidak normal, bisiknya pada Bima. Saya dengar, hati perih. Di Indonesia, penerimaan masih jauh. Saya bertanya pada diri, apakah kami harus sembunyi selamanya? Suatu hari, Bima usul, mari kita nikah secara adat, diam-diam. Saya terkejut di sini. Bagaimana? Dia jelaskan ritual Bali untuk pasangan sejenis, meski tak resmi. Hati saya berbunga, tapi takut. Bagaimana jika ketahuan? Kami lakukan di pura kecil, dengan pendeta yang mengerti. Di bawah bulan purnama, kami bertukar janji. Aku milikmu selamanya, kata Bima. Saya jawab, dan aku milikmu. Malam itu penuh emosi, tapi bahagia. Tapi kebahagiaan tak lama. Rumor menyebar di komunitas seni Bali. Orang-orang bicara, seniman gila itu gay. Galeri Bima sepi, lukisan tak laku. Bima depresi lagi, ini karena aku.
Saya peluk dia, kita hadapi bersama. Malam itu Bima kambuh. Dia berteriak, hantu-hantu datang. Saya tenangkan tapi takut. Apakah dia akan kembali ke rumah sakit, pikir saya. Saya hubungi dokter, tapi Bima tolak. Aku tak mau pisah darimu. Konflik semakin dalam. Saya merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Apakah aku egois mempertahankannya? Suatu hari, Gede muncul lagi. Biarkan aku bantu, katanya. Saya marah, pergi. Kau penyebab masalah. Tapi Bima setuju dengan Gede. Dia bisa bantu aku. Cemburu kembali, tapi saya diam mereka bertemu dan Bima pulih lebih cepat. Tapi saya curiga. Apakah ada yang lain? Suatu malam, saya ikuti mereka. Melihat mereka di KAE, tertawa. Hati saya hancur. Pengkhianatan lagi. Saya konfrontasi Bima, kau bohong. Dia menangis, Gede hanya teman. Kau paranoid. Pertengkaran meledak, barang-barang pecah. Bima pergi, aku butuh ruang. Sendirian, saya hancur. Mengapa selalu begini? Cinta kami penuh racun. Saya minum, lupa diri. Pagi harinya, polisi datang. Bima dilaporkan hilang. Panik, saya cari. Ternyata dia di rumah Gede. Melihat mereka bersama, saya marah. Kau pilih dia, bentak saya. Bima jawab, tidak. Aku hanya butuh bantuan. Gede campur, Arjun, kau yang membuatnya sakit. Kami bertengkar isik, polisi datang. Saya ditahan semalam. Bebas, saya pulang sendirian. Bima tak kembali. Surat darinya, aku pergi untuk selamatkan kita. Ma. Hati saya mati rasa. Hari-hari berlalu dalam kesepian. Saya kembali ke Jakarta, tinggalkan Bali. Kerja lagi, tapi hampa. Pikiran penuh Bima. Di mana dia? Apakah bahagia? 6 bulan kemudian, email dari Bima. Aku di Yogyakarta, pulih total. Ma, atas segalanya. Saya balas, aku rindu kamu. Kami mulai bicara lagi pelan-pelan. Mari mulai baru, usulnya. Saya setuju, tapi hati penuh luka. Bertemu di Yogyakarta, di Candi Prambanan. Melihat dia, emosi meluap. Makan aku, kata kami bersamaan. Kami peluk, menangis. Tapi ada rahasia. Bima cerita selama pergi dia hampir bunuh diri. Tanpamu aku tak ada arti. Saya hancur, mengapa tak bilang? Kami putuskan bersama lagi, tapi kali ini dengan terapi bersama. Di Yogyakarta kami bangun hidup jauh dari masa lalu. Tapi ujian datang lagi. Ayah saya sakit, panggil saya pulang. Makan ayah, katanya diranjang. Saya bawa Bima, perkenalkan. Ayah terkejut, tapi pelan menerima. Asal kau bahagia, nak. Kembali ke Yogyakarta, kami lebih kuat. Bima lukis lagi, saya praktik. Cinta kami matang, penuh pengertian. Tapi di malam sepi, saya masih bertanya, apakah ini akhir bahagia? Atau ada badai lagi? Hidup di Yogyakarta membawa kedamaian yang lama hilang. Kami tinggal di rumah kecil dekat Malioboro, di mana aroma gudeg dan suara gamelan menjadi latar hari-hari kami. Bima kembali melukis dengan semangat, kanasnya penuh warna cerita kami. Ini untukmu, katanya sambil menunjuk lukisan dua pria berpelukan di bawah pohon beringin. Saya tersentuh, tapi dalam hati, luka lama masih nyeri. Apakah kami benar-benar aman sekarang, pikir saya setiap malam. Konflik batin tak pernah benar-benar hilang. Saya mimpi buruk tentang pengkhianatan, bangun berkeringat. Bima tenangkan saya, itu masa lalu. Tapi saya takut. Bagaimana jika Gede kembali? Suatu hari, surat dari Gede datang. Selamat atas kebahagiaan kalian. Bima buang, tapi saya curiga.
Malam itu kami bicara terbuka. Aku takut kehilanganmu lagi, kata saya. Bima jawab, aku juga. Tapi kita harus percaya. Emosi meluap, kami janji tak ada rahasia lagi. Tapi masyarakat sekitar mulai bicara. Di pasar, orang bisik mereka pasangan aneh. Bima abaikan, tapi saya terganggu. Apakah kita harus pindah lagi? Di Indonesia, penerimaan masih perjuangan. Saya gabung komunitas rahasia, cari dukungan. Kau berani, kata seorang anggota. Tapi hati saya ragu. Suatu hari, Bima dapat tawaran pameran di Jakarta. Ini kesempatan besar, katanya excited. Saya dukung tapi takut masa lalu. Kami pergi bersama. Di pameran, ayah saya datang, tersenyum. Aku bangga padamu, Bima. Rekonsiliasi itu menyentuh. Tapi di sana, Riko muncul. Ma atas dulu, katanya. Saya makan tapi Bima marah. Kau hampir hancurkan kami. Mereka bertengkar, saya pisah. Malam itu Bima minum berlebih. Aku takut semuanya runtuh lagi, katanya. Saya peluk, tidak akan. Tapi pagi harinya dia hilang. Catatan, aku butuh waktu sendirian. Panik, saya cari. Ternyata dia kembali ke Bali, ke Pura Lama. Saya ikuti, temukan dia berdoa. Mengapa pergi, tanya saya. Dia jawab, aku merasa tak layak. Traumaku masih ada. Kami bicara panjang, saling curhat. Aku juga punya luka, kata saya. Mari sembuh bersama. Kami kembali ke Yogyakarta, lebih dekat. Tapi badai datang. Bima diagnosis ulang, skizofrenia ringan. Aku harus minum obat selamanya, katanya sedih. Saya dukung, aku di sampingmu. Hari-hari penuh perjuangan. Bima kadang halusinasi, memanggil nama keluarganya yang mati. Saya tenangkan tapi lelah. Apakah aku bisa bertahan, pikir saya. Suatu malam dia kambuh hebat. Pergi. Kau hanya menyakitiku, bentaknya. Saya terluka, pergi ke hotel. Pagi harinya Bima cari, menangis. Ma, penyakitku. Saya makan tapi konflik dalam semakin hebat. Cinta ini indah tapi menyiksa. Saya konsultasi psikolog lain, kalian butuh ruang. Saya usul pisah sementara. Bima menangis, jangan. Tapi saya tegas, untuk kebaikan. Dia pergi ke Bali, saya tetap di Yogyakarta. Bulan-bulan kesepian tapi terapeutik. Saya renungkan apakah cinta sejati butuh pengorbanan ini. Surat dari Bima datang rutin. Aku pulih lebih baik. Rindu kamu. Saya balas, aku juga. Setelah 3 bulan kami bertemu di Solo. Melihat dia sehat, hati bahagia. Mari coba lagi, kata saya. Bima setuju. Kembali bersama, cinta kami lebih matang. Tak ada cemburu, hanya pengertian. Bima lukis buku tentang kisah kami, anonim. Ini untuk orang seperti kita, katanya. Pameran sukses, orang-orang terinspirasi. Ayah saya dukung, kalian pemberani. Tapi di akhir tahun Bima sakit lagi. Kali ini isik samping obat. Di rumah sakit, saya jaga dia. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Saya janji selamanya. Pemulihannya lambat, tapi kami lebih kuat. Di malam Natal, di bawah bintang, Bima usul, mari adopsi anak yatim, beri mereka rumah. Saya setuju, itu indah. Hidup kami penuh makna, membantu komunitas LGBTQ di Indonesia. Tapi saya tahu perjuangan tak pernah berakhir. Tahun baru membawa harapan, tapi juga cobaan terakhir. Bima dan saya mulai proyek sosial, mendirikan pusat dukungan untuk orang dengan masalah jiwa di Yogyakarta. Ini cara kita beri kembali, kata Bima, matanya penuh api. Saya dukung tapi dalam hati lelah akumulasi. Apakah aku masih kuat?
Setiap malam, saya renungkan luka-luka kami, dari pengkhianatan hingga penerimaan. Suatu hari, ancaman datang. Kelompok konserati demo di depan pusat kami, teriak haram. Tutup. Bima hadapi mereka, cinta tak salah. Tapi batu dilempar, lukai kepalanya. Di rumah sakit, saya menangis, mengapa dunia begini kejam. Bima bangun, ini harga kebebasan. Tapi trauma kambuh, dia halusinasi lagi. Mereka datang untuk ambil kamu, katanya panik. Saya tenangkan, tapi hati hancur. Konflik batin mencapai puncak. Apakah layak terus begini? Cinta kami membawa bahaya. Saya pertimbangkan pergi, tapi tak bisa. Dia adalah jiwaku. Ayah datang, bantu kami. Aku akan lindungi kalian. Dengan koneksinya, demo berhenti. Tapi kerusakan sudah ada. Pusat rusak, kami harus bangun ulang. Bima depresi berat. Ini salahku, katanya. Saya jawab, tidak, ini perjuangan kita. Tapi dia menarik diri, tak bicara. Suatu malam, saya temukan dia dengan pil di tangan. Jangan, teriak saya. Bima menangis, aku beban untukmu. Saya peluk, kau adalah hidupku. Kami cari bantuan profesional. Terapi bersama, buka semua luka. Aku takut kehilangan, kata Bima. Saya jawab, aku juga. Pemulihan lambat, tapi transformasi. Bima jadi lebih kuat, saya lebih sabar. Pusat dibuka lagi, lebih besar. Tapi rahasia terakhir terungkap. Gede hubungi, aku punya anak dari pernikahan dulu. Bima tahu. Saya syok, konfrontasi Bima. Mengapa sembunyi? Dia jawab, takut kau pergi. Pengkhianatan terakhir ini hancurkan kepercayaan. Ini terlalu banyak, bentak saya. Kami pisah lagi, kali ini mungkin permanen. Saya pindah ke Surabaya, mulai baru. Hati penuh amarah dan cinta. Mengapa dia bohong lagi? Bulan berlalu, Bima datang. Ma, Arjun. Aku takut. Kami bicara, saling makan. Ini terakhir kali, kata saya. Kembali bersama, kami putuskan pindah ke luar negeri, ke Singapura, di mana lebih bebas. Tapi Isa sulit, kami tunggu. Di saat menunggu, Bima sakit parah. Kanker dari stres akumulasi. Di ranjang dia bisik, terima kasih atas cintamu. Saya menangis, jangan pergi. Tapi dia pergi, damai. Hancur, saya kembali ke Indonesia, lanjutkan pusatnya. Ini warisannya, pikir saya. Tahun kemudian saya temukan cinta baru, tapi Bima selamanya di hati. Kisah kami jadi inspirasi, buku terbit. Di akhir, saya sadar, cinta tak sempurna, tapi manusiawi.